Doshemu. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita hari ini, yaitu menjawab pertanyaan yang saudara kirim kepada kami, kepada saya lah ya. Tapi sebelumnya yang saudara yang belum melakukan, tolong subscribe ya, dan klik itu like, klik itu gambar loncengnya, serta share. Dan juga kalau saudara ingin belajar lebih lanjut Iman Rasulia ini, saudara bisa telepon Romo Yakobus, yang nomor teleponnya ada di bawah ini. Dan kalau saudara juga mau berkunjung ke tempat kami, saudara nanti bisa melihat di akhir video ini daftar alamat-alamat di mana paroki kami dan cabang-cabangnya berada, barangkali dekat kepada saudara. Kalau memang belum ada, saudara ingin buka perintisan, juga telepon Romo Yakobus supaya kami datangi untuk membuat perintisan di sana. Dan kalau ada orang yang bukan ada dalam daftar itu mengajak-ajak saudara memberikan alamat di mana dia ada, tapi tidak ada di situ, jangan diperdulikan. Itu orang yang bukan dalam persekutuan dengan kami, dan orang mau cari enaknya saja, mendulang dari kolomnya orang, itu namanya ya. Dan saya ingatkan pada saudara itu, jangan lakukan karena itu tidak etis dan itu tidak Kristen ya, mengambil hasil daripada pekerjaan orang. Kalau mau bikin aja yang sama seperti saya ini, dan biar aja orang datang ke saudara, itu hasil saudara ya. Hentikan melakukan itu nggak bagus. Baik, kali ini pertanyaan masih berasal dari saudara Paul Naes. Kan saya katakan dia bertanya ada 23 pertanyaan. Nah, ini baru saya jawab pertanyaan yang keempat ya. Kata Allah itu bahasa asli Alkitab sebenarnya apa? Elohim itu Allah, YHWH itu Tuhan ya. Baik, saudara Naes, kalau bahasa asli Ibrani memang untuk Allah itu menggunakan kata Elohim. Nah, itu tapi juga sering disebut Eloah. Dan itu berkaitan dengan sebutan-sebutan untuk nama yang ilahi di budaya-budaya Timur Tengah waktu itu. Umpamanya Kanaan, bangsa Kanaan menyebut El sebanding dengan Elohim atau Eloah. Lagi bangsa Babylon menyebut Il atau Ilu, itu juga adalah Allah. Bahasa Syria menggunakan Allah. Bahasa Arab menggunakan Allah. Itu sebanding dengan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia yang terkait satu dengan yang lain. Contohnya, sebelum agama Hindu datang, agama Buddha datang, agama Islam datang, suku-suku di Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Bali dan Madura, termasuk yang ada pengaruhnya di Kalimantan, menyebut Sang Pencipta itu sebagai Sang Hyang. Makanya di tanah Sunda sini, di mana saya tinggal, disebut kata Parahyangan, tempatnya Hyang itu. Ya. Orang Jawa dulu juga menyebut Hyang, orang Bali juga Hyang. Bahkan orang Dayak, di dalam bahasa Dayak ada sebutan Sang Hyang. Berarti kalau begitu ini adalah bahasa-bahasa yang terkait di Nusantara ini. Atau kalau tidak, Dewata. Setelah ada Hindu ya, pengaruh Jawa itu ada kata Dewata. Lalu orang Jawa menyebut Jawoto. Bahasa Batak, Debata. Itu saling terkait. Jadi bahasa itu begitu ya. Nah, Timur Tengah juga begitu. Nah, kalau memang bahasa Ibrani ya bunyinya Elohim. Tapi Elohim itu sebanding dengan kalau orang Arab mengucapkan Allah, Allah, atau orang Syria mengucapkan
Allah. Nah, ada orang mengatakan kita orang Kristen tidak boleh pakai nama Allah itu, harus Elohim. Bagaimana dengan bahasa Arab yang tidak punya huruf E, tidak punya huruf O? Kan mereka tidak bisa mengucapkan kata Elohim. Diucapkannya menjadi kalau enggak Iluhim, Aluhim, malah nggak tepat lagi. Dan orang Arab yang Kristen malah nggak merasa itu bagian dari budaya mereka. Iman Kristen tidak pernah kaku mengenai nama Allah itu. Ini kan gerakan abad ke-20 kan, mengembalikan nama Allah. Orang Kristen itu loh dari zaman awal ketika para rasul itu menulis kitab suci perjanjian baru. Mereka orang Yahudi kan. Mereka kan tahu memang asalnya nama Allah itu Elohim. Kenapa di dalam perjanjian baru yang mereka tulis, nama Allah itu menggunakan sesuai dengan bahasa yang digunakan. Yunani, tidak digunakan kata Elohim, tetapi digunakan kata Hotheos. Dan selama itu ketika Alkitab diterjemahkan dalam macam-macam bahasa, ucapan Elohim itu tidak dijadikan permasalahan, enggak. Sehingga ketika Alkitab itu diterjemahkan dalam bahasa Arab pun, sebelum ada agama Islam, baik orang Yahudi maupun orang Kristen, yang digunakan adalah nama yang ilahi atau sebutan untuk yang ilahi itu di dalam bahasa itu. Yaitu kalau di Syria itu bunyinya Allah. Ini juga bentuknya ini. Ya. Ini kata Allah. Ini bahasa Syria. Ya, bahasa yang digunakan oleh Tuhan Yesus atau bahasa Aramia. Ini bahasa yang digunakan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya waktu hidup. Ini kitab sucinya gereja Syria. Yang digunakan kata Allah karena memang dalam bahasa Syria itulah sebutan untuk yang ilahi. Ini bahasa Arab digunakan oleh orang Kristen Arab, ya. Ini Alkitab bahasa Syria yang saya beli bersama-sama ketika saya dengan Pak Taman Lorseno pada tahun 1995 kalau saya tidak lupa atau 1996 pergi ke Syria bersama di Damaskus. Nah, kami beli ini. Pak Bambang beli satu, saya beli satu. Ya. Nah, ini dalam bahasa Arab. Ya, terjemahnya ya bunyinya ya Allah. Ada kata Allah di sini. Agak diangkat, Bang. Benar. Supaya saya jelas juga. Ini Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Fi ulbad'i khalaqallahu samawati wal ardha. Allah. Jadi kalau begitu, kalau sekarang ini dipermasalahkan, mereka mengatakan Allah itu dewa bulan, Allah itu dewa matahari. Apakah orang-orang ini lebih pintar dari para rasul? Yang mereka tidak segan-segan menggunakan kata Theos, Hotheos. Yang itu digunakan untuk menyebut ilahnya dewa Yunani juga. Dan kata Elohim pun itu digunakan untuk menyebut dewa-dewa sekitar bangsa Israel itu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu bahasa aslinya apa? Elohim Aharim. Ya Elohim juga kan. Elohim Aharim itu Allahnya Allah lain, Allahnya orang yang adalah berhala. Jadi kita tidak bisa kaku seperti itu. Katanya, oh kalau Tuhan tidak disebut dengan namanya Elohim, dia nggak mau dengar kita. Emangnya Tuhan seperti kita, budak bisa budak gitu. Bisa nggak mengenal hati orang, kita nggak mengucapkan namanya pun dia tahu apa yang di pikiran kita. Kok Tuhan dipermanusia begitu dan dijadikan masalah tentang nama itu? Selama 1500 tahun, malah 2000 tahun sebelum gerakan ini muncul, tidak pernah ada masalah dan orang sudah diselamatkan melalui percaya pada Yesus dengan sebutan Allah dengan macam-macam. Orang Cina di Cina sana menyebutnya Sangti, ya toh? Di Korea menyebutnya Hanani. Lalu di India sana yang menyebut Dewam, ya.
dewa gitu ya. Jadi kalau begitu, dan orang itu masuk neraka karena tidak menyebut Elohim gitu? Enggak. Di Indonesia karena nama Allah itu sudah menjadi kata serapan di dalam bahasa Indonesia. Kata itu digunakan bukan untuk niru-niru Islam, karena itu sudah menjadi serapan dalam bahasa Indonesia. Sama dengan kata Allah yang digunakan di dalam bahasa Arab di negara Arab sana. Sebab tidak ada kata lain untuk menyebut Sang Pencipta itu di negara Arab. Ya, Allah itu memang bahasa Arab. Bahkan sebelum ada Islam, itu sudah digunakan. Dan itu orang akan merasa lebih sreg ketika menggunakan kata itu, karena itu memang bahasa mereka. Gitu loh. Jadi kalau menggunakan bahasa Ibrani, ya memang Elohim. Terus, YHWH, yang sebenarnya kita tidak tahu ucapannya gimana sih. Kan itu romantis semua. Kata Yahweh atau Yehuwa itu konstruksi para sarjana punya. Karena kita nggak tahu. Sebab orang Yahudi mengikuti hukum 10 mengatakan jangan menyebut nama Yahweh Allahmu dengan sia-sia. Ya, saya terpaksa harus mengucapkan kata-kata itu Yahweh itu. Nah, karena nama Yahweh itu tidak boleh diucapkan secara sia-sia. Sampai sekarang ketika orang Yahudi membaca kitab suci dalam bahasa Ibrani, sampai sekarang ketika kata YHWH itu muncul, kata-kata itu diucapkan sebagai Adonai, Tuhanku. Dan jangan sebegitu orang Yahudi menghormati nama Allah itu sampai kalau menulis bahasa Inggris God, G-O-D, O-nya dihilangkan ganti garis. Jadi G garis D. Begitu striknya orang Yahudi kepada menghormati nama Allah itu untuk tidak menghormati menyebut nama Allah dengan sia-sia. Nah ini kan malah disia-siakan, wah diumbar sana sini harus Yahweh, kalau tidak selamat rupanya kalau tidak nama itu. Jadi kata Allah itu bisa digunakan dalam konteks budaya Arab, Kristen ataupun Yahudi, bisa digunakan untuk menyebut yang esa itu. Tapi itu juga digunakan oleh para penyembah berhala. Sebab itu memang bahasa mereka. Berkata Tuhan aja di Indonesia lah. Orang agama saja menggunakannya Tuhan gitu loh. Tapi apa yang dimaksud sama? Gitu loh. Jadi kita tidak bisa seletterlek sekaku itu bagi kita. Asal yang disebut Allah, yang disebut Elohim, yang disebut sebagai Sangti, yang disebut Hananim, yang disebut Sang Yang Widi, itu adalah Bapa dari Tuhan Yesus Kristus, pencipta satu-satunya, yang mengirimkan firman-Nya jadi manusia, mati disalibkan, dan bangkit dari pengangkatan, naik ke surga bagi keselamatan manusia. Itulah yang kita maksud. Jelas ya? Kalau kita kaku seperti itu, akhirnya kehilangan tujuan utama dari Injil. Ya. Nah, kata YHWH itu karena diucapkan oleh orang Yahudi sampai sekarang dalam bentuk Adonai. Contohnya pengakuan iman Yahudi yang di dalam Ulangan 6 ayat 4, itu landasan utama ajaran Yahudi. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Israel, Adonai. Nah ini ucapannya orang Yahudi sekarang. Padahal bunyinya YHWH. Shema Israel, YHWH Elohenu, YHWH Echad. Gitu. Akhirnya oleh para sarjana karena diucapkan dengan konstruksi para sarjana, jadi Shema Israel Yehovah Elohenu, Yehovah Echad, atau Shema Israel Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Dan karena orang Yahudi menggunakan Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dan kata Adonai itu ketika kitab suci Yahudi bahasa Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani pada tahun 300 tahun sebelum Yesus datang ke bumi, namanya Septuaginta, yang diterjemahkan bukan kata YHWH-nya, yang diterjemahkan bunyi penggantinya yaitu Adonai yang artinya Tuhanku tadi. Sehingga kata YHWH itu di dalam Septuaginta dituliskan sebagai Kyrios yang artinya Tuhan. Itulah sebabnya ketika Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Inggris, bunyinya the Lord, Tuhan. Oke?
Coba terjemahan ini, salah satu terjemahan bahasa Inggris ini. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 tadi, saya bacakan terjemahan bahasa Inggrisnya. Ulangan pasal 6 ayatnya yang keempat, bunyinya demikian. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Tapi Lordnya bukan hanya L-nya saja yang huruf besar. L-O-R-D semuanya huruf besar. Untuk menunjukkan bahwa ini bukan sekedar the Lord biasa, tapi ini transliterasi dari kata Yahweh yang memang tidak berani diucapkan oleh orang Yahudi. Nah, terjemahan bahasa Indonesia mengikuti terjemahan bahasa Inggris ini. Jadi kalau dalam Perjanjian Lama ada kata Tuhan dengan huruf besar semua, T besar, U besar, H besar, A besar, N besar, itu sebenarnya bunyinya adalah Yahweh, Yehowa, atau YHWH. Itu nama apa? Itu nama perjanjian Allah bagi orang Israel. Tapi bagi orang Kristen perjanjiannya kan perjanjian baru. Maka nama perjanjian Allah itu bukan yang membuat orang Kristen diselamatkan. Yahweh yang sama ini menyelamatkan melalui karya inkarnasinya di dalam Yesus. Sehingga namanya Yesus ini Yoshua, kalau itu bahasa Ibraninya, tapi karena Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani, di mana bahasa Yunani itu tidak ada huruf Y. Dan nama laki-laki itu biasanya di belakangnya pakai S. Maka Yoshua itu diucapkan secara lafal dan ucapan Yunani menjadi Isus. Yang artinya Yoshua, Yehovah, Yahweh. Dan kata Yosua itu berasal dari kata menyelamatkan. Yosua artinya Yehovah yang menyelamatkan. Jadi kalau gitu, kita bukan sekedar percaya pada nama Yehovah, tapi Yehovah yang telah menyelamatkan dengan turunnya firman-Nya ke dunia ini. Makanya nama perjanjian bagi orang Kristen bukan lagi nama Yahweh, itu bagi orang Israel, iya. Tapi nama perjanjian bagi orang Kristen Yehovah, tapi yang menyelamatkan, itulah nama Yesus. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi kamu, bagi semua janji Allah. Ya tak? Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Janji Allah itu akhirnya menjadi positif, menjadi ya hanya di dalam Kristus. Bukan bunyi nama Yahweh itu bukan. Kita bukan orang Yahudi kok. Jangan sok Yahudi kalau bukan Yahudi. Orang Yahudi pun akan tenterawan kita. Saya punya rabi orang Yahudi. Ketika saya mengatakan Sabat itu orang Yahudi, dia membetulkan memang orang Goyim, maksudnya orang bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi tidak harus itu. Nah, termasuk nama Yahweh yang saya kira Rabi Yakub, Yakub Baruk itu tidak akan mengucapkan kata-kata itu sebagai orang Yahudi. Dia dari Tondano. Saya pernah berkunjung ke sinagognya. Jadi jangan campur. Dia malah mentertawakan itu orang Kristen kok mau kembali ke akar Ibrani. Akar Ibrani yang mana? Akar kita bukan akar Ibrani. Akar kita adalah akar Kristus. 1 Korintus 3:11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasarnya Yesus Kristus. Dan kita diselamatkan bukan karena bunyi nama itu, tetapi karena Yesus Kristus, nama Yesus Kristus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama siapa? Nama Yesus Kristus. Dan penyatuan kita bukan dengan tulisan Yahweh itu, tapi penyatuan kita di dalam Kristus itu juga. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam Ya, aku. Kristus yang hidup dalam aku, bukan tulisan YHWH yang hidup dalam aku, bukan. Dan Kristus mengendaki kita menyatu dengan dia dengan kita. Di dalam kita ambil bagian dalam tubuh dan darahnya. Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam Itu dia. kan yang dikehendaki. Dia tinggal dalam aku dalam dia. Tidak tinggal dalam YHWH dalam kita, tidak. Dalam Kristus. Tolong jangan Kristus ini disisihkan demi sesuatu yang lain gitu loh. Yang tidak pernah menjadi beban para rasul dalam pemberitaan mereka. Bahkan Yohanes 4 ayat 22 yang katanya itu landasan untuk kembali ke akar Ibrani. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bukan berarti kita harus jadi Yahudi, maksudnya keselamatan itu Kristus itu bukan orang Tionghoa, bukan orang Jepang, bukan orang Korea, bukan orang Jawa. Kristus itu orang Yahudi. Jadi keselamatan yang adalah Kristus itu datangnya dari bangsa Yahudi karena Kristus orang Yahudi. Ini tidak menjadi alasan kita kembali ke akar Ibrani, tidak ada itu. Itu hanya penyataan sejarah. Memang Kristus yang adalah keselamatan kita itu datangnya dari orang Yahudi. Bukan datang dari Tiongkok sana, bukan datang dari Jepang, bukan. Itu loh maksudnya. Apalagi gereja ortodoks ini kan gereja dari zaman purba. Dari zaman para rasul. Orang-orang rasul itu orang Yahudi. Dan kami tidak diwarisi oleh ajaran rasul melalui para bapak gereja untuk menekankan nama-nama itu. Tidak, para rasul ketika mengkhotbahkan kitab yang dikutip adalah dari Septuaginta yang dalam bahasa Yunani, di mana nama Tuhan itu adalah ditulis sebagai Kyrios itu. Jadi Kyrios itu punya 3 makna kalau gitu. Kalau dalam bahasa kita bahasa Indonesia ya. Kalau huruf besar semua dan ini biasanya Tuhan maksud Tuhan ya. Kalau huruf besar semua itu Yahweh. Kalau Kyrios Tuhan dalam T-nya huruf besar itu dari kata Adonai. Dan Tuhan yang untuk Yesus itu ada 2. Ketika dia masih di dunia, ketika ada kata Tuhan itu agak aneh ya orang menyebut sesama manusia Tuhan itu, kan ada itu. Itu seharusnya terjemahnya bukan Tuhan, seharusnya Tuan, karena itu juga mengandung makna itu. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang keempat ya. Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air? Pastilah orang Samaria ini tidak tahu ini ada manusia datang laki-laki Tuhan. Ya gak aneh. Seharusnya biarpun kata-katanya Kyrios harus diterjemahkan Tuhan dalam konteks kehidupan Kristus waktu itu. Sampai sekarang pun di Yunani sana kalau menyebut Pak gitu ya Kyrios. Pak Yohanes Kyrios Yanis. Pak George, Kyrios Yorgos, sampai sekarang. Ya seharusnya harus dilihat konteksnya, biarpun kata-katanya sama. Kyrios dalam kaitannya dengan nama Yahweh dalam perjanjian lama, makanya dibedakan dengan huruf besar semua. Kyrios untuk Yesus sebagai Tuhan di bumi ini, ya harus Tuhan seharusnya. Baru Kyrios artinya sang penguasa, ketika Yesus telah naik ke surga. Itu artinya Tuhan dalam arti sang penguasa. Baik saudara, kalau gitu pertanyaan apakah kita harus mengatakan Yahweh? Lah itu yang punya hak itu orang Yahudi kok. Orang Yahudinya aja gak mau mengatakan. Kok kita membuat-buat itu? Berarti orang Yahudi malah aneh gitu loh. Orang Kristen tuh aneh gitu loh. Ya udahlah, kita normal-normal saja. Yesus ya Yesus. Mau manggil Yesus silakan aja. Tapi gereja dari awal sudah menggunakan ucapan dari bahasa Yunaninya yang ada dalam Alkitab. Yesus. Ya. Baik. Saudara Paul Naes, saya kira itu saja.
yang dapat saya berikan. Kiranya ini bermanfaat dan Tuhan memberkati. Shalom. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.